kalau di Jepang itu ada istilah restorasi Meiji, ya kan? Kemudian di Korea, ya, maksudnya Korea Selatan bukan Korea Utara. Di Korea Selatan itu ada program Semaul Andong. Ya. Jadi kalau kita buka Semaul Andong itu luar biasa isinya itu. Kemudian di Cina juga demikian, dan termasuk di negara kita. Tetapi di negara kita ini program-program yang dilaksanakan itu tidak tuntas, tidak selesai, sehingga peringatan Hari Guru Nasional itu setiap tahun tidak mengubah esensi fungsi dari tugas seorang guru. Hanya sekedar rutinitas memperingati Hari Guru Nasional. Tapi di Jepang tuntas, di Korea selesai. Program Semaul Andong itu pada tahun 70-an. Kalau restorasi Meiji itu mundur lagi ke belakang. Jadi setelah bom atom, ya, dia menghancurkan seluruh daerah di Jepang itu sebagian besarnya. Langsung ada perintah dari seorang raja di Jepang itu mengatakan tolong selamatkan guru-guru yang masih ada. Nah setelah itu kemudian restorasi Meiji diterapkan. Jadi semua guru itu harus membawa buku. Petani membawa buku. Ibu rumah tangga membawa buku. Orang tua yang bekerja di berbagai macam bidang membawa buku. Tapi bukan sekedar membawa, tapi membaca bukunya itu. Kalau membawa aja dari baca apa artinya ya? Nah kita sampai sekarang umat Islam ini membaca Al-Quran itu masih jadi masalah, ya, masih jadi masalah. Kalau udah didorong, udah dimotivasi betul-betul, tidak didasari dengan kesadaran, kita kadang-kadang nggak baca Al-Quran. Bayangkan umat Islam. Jadi kita, maksud saya di dunia Islam, di dunia Indonesia yang Islam. Gitu. Nah, konsep yang ditawarkan di negara-negara maju untuk menyahuti atau menjawab tawaran di dunia ketiga yang saya sebutkan tadi itu Jepang, Korea, Cina, ya, itu dijawab dengan pendidikan, menerapkan pendidikan orang dewasa, adult education. Pendidikan orang dewasa. Nah kita ini belum lengkapnya di situ. Jadi proses belajar mengajar di kita ini itu hanya ada di kelas yang kita tujukan kepada anak siswa kita masing-masing. Tetapi pendidikan di antara kita, pendidikan sesama orang tua itu tidak dilaksanakan. Nah kalau kita buka Semaul Andong punyanya Korea, itu sudah termaktub di dalamnya adalah pendidikan orang dewasa. Bukan program restorasi Meiji juga demikian. Jadi kepada orang-orang tua itu diwajibkan membawa buku dan membaca. Ada waktu baca, ada waktu baca. Setelah selesai bertani baca, setelah menanam padi baca. Begitu terus. Itu akhirnya kemudian bisa membekas di setiap pribadi masing-masing. Nah oleh sebab itu di negara maju kita tidak akan pernah menemukan polisi, tidak pernah kita temukan polisi. Yang paling dekat itu di Singapura itu. Nggak ada polisi di sana. Jadi tidak ada pengawasan itu tidak, karena pendidikan orang dewasanya itu sudah selesai dan sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang misalnya berada di tengah jalan, di jalan raya, itu ada pendidikannya. Tidak boleh buang ludah sembarangan, tidak boleh mendahului pengendara yang lain. Kalau sudah ada lampu-lampu segala macam itu ditaati. Tidak boleh memakai sepeda motor yang suaranya besar. Kadang-kadang kalau kita dilihat di jalan-jalan di Malinau kan, di Tarakan kan, di mana-mana, itu kan sepeda motor knalpot itu kan besar sekali kan. Jadi kadang-kadang kita kalau naik sepeda motor merasa takut betul di belakang. Itu tidak ada di negara-negara maju. Karena apa? Karena pendidikan orang dewasa itu selesai. Nah di kita ini hanya di kelas saja. Jadi pendidikan adult education itu tidak mampir di kehidupan kita sehari-hari.
pendidikan orang hamil itu masuk sekarang sudah masuk ke dalam pendidikan orang dewasa. Lalu tata krama kita berhubungan dengan orang lain, dengan guru itu seperti apa? Itu dalam pendidikan orang dewasa. Kalau dengan orang tua yang umum diatur bagaimana pendidikannya. Orang berada di kantor itu pendidikannya ada. Tidak sekedar di kantor aja duduk misalnya. Nah, jadi saya ingat pada sekitar tahun 84 ya, saya punya guru orang Jerman, langsung orang Jerman, guru. Jadi pada waktu istirahat, guru-guru kita semuanya masuk ke ruang istirahat kan, ruang guru tuh. Kalau masih ada teh segala macam, masih ada kue, makan. Dia tidak masuk ke sana, dia tetap di dalam kelas. Jadi dia baca itu materi-materi berikutnya yang dia akan berikan pada jam selanjutnya, itu dia baca di dalam kelas, bukan dia baca di dalam ruang istirahat, ruang guru. Nah itu dari situ saja sudah beda ya. Jadi saat saya masih menjadi siswa, saya menemukan seorang guru dari Eropa yang diperbantukan di sekolah-sekolah negeri. Dia mengajar, tapi dia contohkan bagaimana guru yang baik itu. Jadi guru yang baik itu adalah memanfaatkan setiap waktu yang dia punya di sela-sela tugas utamanya, tupoksinya. Itu belum lagi soal gaji, karena dia tidak mau dibayar. Kalau kita kan lain. Ya kalau kita situasi kita kan, jangan coba-coba tidak membayar kita gitu kan. Nah, karena kondisi kita juga memang begitu. Tapi kalau di negara maju itu soal gaji tidak persoalkan. Jadi dia tidak pernah menanyakan gajinya berapa, kapan dikasih, kita tidak pernah. Pokoknya dia mengajar, dia manfaatkan seluruh waktunya mulai dari pagi sampai dengan dia pulang dari sekolah itu, semuanya dalam rangka memanage dirinya sendiri, mempelajari kualitas-kualitas bahan ajaran yang akan diajarkan kepada siswanya. Itu adalah hasil dari pendidikan orang dewasa atau adult education. Di Indonesia ini masih jadi masalah. Nah kita tidak tahu ya, karena memang kondisi kita juga berbeda, tapi sedikit banyaknya itu dipengaruhi oleh karakter bangsa kita itu yang tidak pandai meniru, ya kan? Tidak pandai mencontoh yang lebih baik untuk diterapkan di situasi kita sendiri, itu terasa sekali. Nah, oleh sebab itu saya berharap dalam rangka pembentukan PGMI atau Persatuan Guru Madrasah Indonesia. Saya agak kaget juga tadi dengan dari Haji Sarwani, PGMI Pak. Dalam pikiran saya pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Oh, rupanya PGMI ini adalah Persatuan Guru Madrasah Indonesia. Jadi kalau ada PGRI, ada PGMI, itu maksudnya. Ya. Jadi kita bersatu di dalam sebuah wadah ya, yang disebut dalam istilahnya itu adalah Persatuan Guru Madrasah. Nah, saya berharap kita tetap memiliki nilai lebih. Ya. Itu harus kita sadari, harus kita mengerti bahwa seorang guru yang punya action, punya wilayah kerja khususnya di lingkup madrasah itu punya kelebihan dibandingkan dengan guru-guru yang lain, guru-guru secara umum. Karena apa? Karena madrasah itu memoleskan kepada siswanya pelajaran-pelajaran agama. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Dan kita harus merasa bangga dengan itu, apalagi dengan situasi seperti sekarang ini. Gitu. Ya, situasi sekarang ini kan tidak menentu tuh. Ya. Jadi kita tolong bentengi diri kita sendiri ya sebagai seorang guru, dan tidak ada benteng yang terakhir yang bisa menepis semua gejala-gejala negatif dalam perkembangan dunia sekarang ini kecuali lewat pendidikan.
Dan pendidikan itu lebih khusus lagi pendidikan agama, yaitu yang diajarkan oleh guru-guru di madrasah. Nah, oleh sebab itu guru madrasah itu harus bersatu, rapatkan barisan. Jadi jangan hanya kita disatukan, tapi nanti hatinya itu terpecah belah. Oleh sebab itu temanya itu apa? Itu tadi saya lihat tweetbon dari bukan tweetbonnya, anunya itu apa? Kata sambutan ya yang disampaikan di upacara tadi itu kan sesuai di situ. Jadi yang saya pilih adalah yang ada virusnya di hidung di sebelah kanan. Jadi di bawahnya bertuliskan bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan Indonesia. Harus bergerak lewat hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak terlalu panjang membahas hati karena hati itu juga rahasia. Ya. Kita tidak tahu, hanya Allah yang punya akses ke sana. Tapi paling tidak dari hati itu mencerminkan perbuatan. Dari hati itu mencerminkan wajahnya. Ya. Dari hati itulah akan terbersit cara kerja yang baik. Itu dari hatinya. Kita tidak mampu masuk ke sana karena punya Allah saja itu ruangan itu. Ya. Sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Jadi kita memohon kepada Allah lewat hati kita ini yang sering berbolak-balik, yang tidak tetap, ya, kepada Allah untuk bisa dipastikan kedudukannya itu tetap istiqomah dalam melakukan tupoksi kita sebagai seorang guru madrasah. Nah itu saya kira hal yang penting yang harus kita ingat, ya, harus kita laksanakan sembari kita melakukan proses-proses pemulihan keadaan kita. Yang dimaksud di situ adalah kita tetap menerapkan prokes, ya. Dan sebenarnya prokes juga itu sudah selesai di dalam Islam, ya. Jadi ada seorang anak bertanya, sebenarnya prokes yang diterapkan itu adalah sama dengan melaksanakan wudhu. Rasulullah bertanya, kalau 5 kali sehari itu sudah diusapkan ke wajah kita, sudah diusapkan di batas antara tubuhnya rambut dengan jidat kita, sudah diusapkan di ujung jari sampai dengan sela-sela jari, sampai dengan siku kita, sampai dengan kaki kita. Apakah masih ada yang kotor? Rasulullah yang bertanya. Mandi aja 2 kali sehari, ya kan? Kalau mandi masih ada yang lebih dari 3 kali itu sudah dosa ditanya lagi. Kalau dia membasuh tangan dengan berwudu itu sudah 5 kali sehari semalam, ditambah lagi dengan sholat sunat-sunat yang lain, apakah masih ada? Itu Rasulullah yang berkata. Terima kasih. Tadi jangan terlalu tegang, ya kan? Makanya detail itu dulu gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah ya, kita ini adalah pelanjut dari Rasulullah SAW dengan tugas-tugas mulia kita ini sebagai seorang pendidik. Jadi saya pun misalnya seperti Haji Sarwani, saya itu tidak pernah lepas dari proses pendidikan. Dengan manusia lain juga kita mendidik, dengan keluarga kita juga mendidik. Hanya saja sementara ibu ini dan Bapak Ibu sekalian ini berada di dalam kelas masing-masing. Dan kita bertanggung jawab dengan kelas-kelas yang lain di luar kelas kita sendiri. Nah itulah tugas dari seorang guru yang sangat mulia. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Nanti proses untuk pembentukan bagian ini nanti bisa diarahkan. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa terus komitmen, ya, terus istiqomah di dalam jalur pendidikan ini, karena semuanya harus berawal dari pendidikan, ya. Itu saya insya Allah itu kita jalani terus. Proses kemajuan sebuah bangsa harus dari pendidikan, harus dari peran seorang guru, ya. Semua proses yang lain dari guru, tidak ada yang meleset daripada itu.
Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama kepada saya dan pada ibu sekalian, bapak sekalian. Saya akhiri dengan Allah musta'an, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muni. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk selanjutnya pembentukan pengurus PGMI periode 2021 sampai tahun 2025 bisa dipandu oleh Bapak Haji Sarwani selaku Kepala Kasih Pendidikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muni. Pada Bapak Haji Sarwani, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, para kepala madrasah baik sanawiyah, ibtidaiyah maupun Raudatul Atfal Kabupaten Malinau. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pembentukan PGMI ini sudah lama direncanakan. Mungkin ini adalah momen yang paling tepat buat kita bersama dalam rangka juga memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk lebih jelas dan terbentuknya PGMI di Kabupaten Malinau ini, sebagaimana yang disampaikan oleh kepala kantor tadi, ini bukan merupakan saingan dari PGRI, tapi PGMI ini adalah suatu wadah yang untuk menampung khususnya para guru madrasah. Semoga dengan terbentuknya PGRI nantinya bisa memperoleh perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan segala sesuatunya yang berkenaan dengan madrasah di Kabupaten Malinau ini. Mungkin kita bentuk sistemnya penunjukan langsung atau seperti apa? Yang pertama mungkin kami perlu masukan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Malinau terkait struktur dan kepengurusan segala komponen yang berada di dalam kepengurusan PGMI Kabupaten Malinau ini. Kepada Kepala Madrasah Sanawiyah kami persilakan. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Kami hormati Bapak Kasih Pendidikan khusus Bapak Pulite, Bapak Ibu, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kasih Pendis telah merespon sangat cepat ya setelah saya mendapat amanat dari Ketua PGMI Provinsi Bapak Samsudin untuk segera membentuk pengurus ini. Setelah saya komunikasi dan konsultasi ke beliau, alhamdulillah cepat direspon dan alhamdulillah Bapak Kemenak juga kita telah merespon juga dengan baik, sehingga pada pagi hari ini kita insya Allah akan mencoba membentuk pengurus ini. Betul sekali apa yang disampaikan beliau berdua bahwa PGMI ini bukan saingan dari PGRI, tapi dia akan menjadi berkolaborasi dengan PGRI itu sendiri. Dan di acuan atau anggaran dasar yang ada di PGMI ini sudah ada ya, siapa-siapa yang menjadi anggota pengurus ini sudah ada ditentukan, anggotanya siapa saja. Ini di bab
tiga. Ini mungkin kita sepakati dulu keanggotaan siapa saja. Anggota biasa, terus anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Nah, siapa yang bisa masuk menjadi pengurus adalah semua guru, bahkan tenaga kependidikan, kepala madrasah, itu anggota biasa. Ada anggota luar biasa yang mereka mendapat penghargaan dari PGMI, dan ada anggota kehormatan yaitu mereka yang telah membantu dan sangat berjasa dalam memajukan PGMI. Lalu kemudian kepengurusannya itu fleksibel saja. Saya sudah merancang ini rancangan untuk kepengurusannya. Yang pertama pembinanya itu Bupati Malino bersama dengan Wakil Bupati, kemudian Dewan Penasehat tentu saja Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malino, Ketua DPRD Kabupaten Malino, Ketua MUI Kabupaten Malino, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malino, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malino, Kepala Seksi Pemmat atau Pak Kasih Kemenang Kabupaten Malino. Kemudian di bawahnya ada ketua 1, ketua 2, ketiga, kemudian sekretaris 1, 2, 3, kemudian bendahara 1 dan 2. Kemudian departemen ada 8 departemen. Yang pertama departemen organisasi dan keanggotaan, yang kedua departemen pendidikan dan pelatihan, kemudian departemen penelitian dan pengembangan, kemudian departemen olahraga, seni dan budaya, kemudian departemen sarana dan prasarana, departemen usaha dan kesejahteraan, dan departemen humas dan dakwah, serta departemen kerjasama dan kelembagaan. Nah, inilah yang menjadi acuan kita jadikan sebagai kepengurusan dalam struktur susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah. Nah, ini rancangan seperti yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Ketuanya ketua 1, ketua 2, ketua 3. Nah, sekretaris 1, 2, dan 3, bendaharanya bendahara 1 dan 2. Nah, ini saja mungkin yang paling pokok perlu kita sepakati bersama. Siapa-siapa kira-kira yang bisa di sini kami serahkan kembali ke Pak Kasih Pendis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Madrasah Sanawiyah Malino. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah kita lihat terkait dengan struktur kepengurusan dari PGMI ini. Mungkin untuk lebih menghemat waktu, kita langsung tentukan yang dulu untuk ketua. Jadi ketua ada terdiri dari 3, ketua 1, 2, dan 3. Untuk ketua 1 MTs negeri, 1 MTs daerah. kita ambil kepala MTSN ya. Saya Ya. Yang setuju, angkat yang tangan. setuju. Semua. Oke. Oke. Yang kedua, ketua 2-nya kepala MTS kepala Alfera. MTS Alfera. Ya. Setuju? Oke, kita yang praktisinya. Paduan suara nih, paduan suara. Terus ketua 3 kepala RI. Nah, ini bisa mengarahkan ya. Setuju. Nah, memang begitu. Nah, ini ya untuk para ketua kita ketuk palu. Selanjutnya sekretaris. Sekretaris juga ada terdiri dari 3, 1, 2, Ya. dan 3 ya. Sekretaris 1 saya juga perlu mohon masukan karena saya belum terlalu kenal secara menyeluruh. Kita berdiri dulu. Pak Ahyar Huday. Iya. Katanya kalau pakai masker kurang Boleh berdiri, terlihat. boleh berdiri. Mohon berdiri Pak Ahyar Huday. Kasih aplaus dulu. Ya. Pak Ahyar. Kemudian sekretaris 2 Satu. Ah, Sekretaris 1. Ya, ini umum kayaknya nih.
Oh gitu ya? Ya, ya, ya. Ketua umum, sekretaris umum lebih baik. Iya, ya, bisa. Berarti sekarang kita menjadi sekretaris 1. Ya, sekretaris. Tadi umum ya. Iya, sekretaris umum. Dari MTR S Al Khairat siapa? Perempuan. Perempuan boleh, laki boleh. Boleh juga itu Ustaz. Pikmat juga boleh Pak. Pak kepalanya yang tunjuk. Wakil kepala. Waka. Waka ya? Ya, masing-masing waka dari kepala itu Pak. Oh gitu. Boleh Pak. Siapa? Supriyan. Brian ya. Mana orangnya? Mirip mama. Saya kira saya. Satu saja mana? Sekretaris 2 dari MTS. Sekretaris 2. SN. Coba. MI 2 ini siapa? Maisara. Maisara. Gimana orangnya? Boleh berdiri. Satu Boleh perempuan. berdiri Ibu dari MI. Ibu Maisara. Oh, enggak ada Pak. Oke. Tapi insya Allah bersedia ya Bu. Buat di Sekretaris 3 RA Bu Surya. Boleh berdiri Ibu Surya biar Selanjutnya bendara. Kita ketuk palu dulu ya. belum bendaranya belum Pak. Enggak sama. Khusus untuk sekretaris. Lanjut. Selanjutnya untuk bendahara terdiri dari Umum 1 2. umum 1 2 berarti ada 3 lagi. Saya minta dari MTSN atau dari Al Khairat. Oh kayaknya MI nih cocok. Bendahara umumnya MI. Bu Rizky. Bu Rizky. Bu Rizky. Boleh berdiri Bu Mana Rizky. Bu Rizky? Oke. Bu Rizky untuk bendahara. Kalau MI Rizky, kalau MTS Rizky. Nah, gitu ya. Ya, kembar Pak dia namanya. Oh. Satu perempuan, satu laki kayaknya. Itu Bapak itu ada 3. Iya. Bendara umum 1 2 3. Bendahara 1 Pak Imran. Oh, ini Pak Imran. Pak MTSN. Setuju? Sekarang dari RA kayaknya. RA. Siti Sapriani. Satriani. Siti Satriani. Oke ya sudah ya. Umum 1 2 bendahara. Satu kepala. Periode 2001. Selesai. Selanjutnya terkait dengan kepengurusan terhadap ada berapa itu Pak Kamat? Ada 8 departemen. 8 departemen. Ya. Yang A itu apa Pak? Para tadi. Pak Kamat yang untuk departemen yang A itu apa? Organisasi dan keanggotaan. Atau begini, karena saya kurang paham terkait personel di dalam, saya minta ketua-ketua untuk menentukan personel di departemennya. Silakan para ketua-ketua untuk bermusyawarah dalam rangka menentukan di bidang-bidang yang ada di dalam kepengurusan PGL ini. Kepada ketua kami persilahkan. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman mempercayakan PGMI saya sebagai
mulai kepengurusan ini periode 2021-2025. Jadi nanti mudah-mudahan bisa sampai 2025 ya. Insyaallah kegiatan PGMI ini sudah ada di provinsi, bahkan juga kami sebelumnya di Tarakan sudah juga bentuk. Waktu itu saya sebagai sekretaris di Tarakan setelah sebelum pindah di sini, dan alhamdulillah di Kalimantan Utara ini sudah beberapa kabupaten yang sudah terbentuk PGMI-nya, dan alhamdulillah hari ini kita sepakati sudah terbentuk, dan saya insyaallah besok saya kirimkan datanya. Mudah-mudahan yang ada namanya masuk di sini mudah-mudahan tidak salah, nanti saya masukkan, minta bantuan dari sekretaris, masukkan nama-nama, atau nanti masing-masing ketua 1, 2, dan 3 mengirimkan ke saya 8 departemen itu diisi teman-teman sebagai pengurus PGMI. Mungkin Ustaz untuk sementara yang khusus pengurus inti yang di ketua-ketua koordinator yang ada beberapa 8 komisi itu. Oh gitu. Nah, nanti kan mereka lebih mencari